Kabar cedera yang menimpa Ole Romeni menjadi perhatian serius bagi publik sepak bola Indonesia. Dalam beberapa laga terakhir, Ole tampil meyakinkan sebagai tumpuan utama di lini depan timnas Garuda. Ketajamannya di kotak penalti, serta kemampuan membongkar pertahanan lawan, menjadikannya sosok penting di bawah racikan Patrick Kluivert. Namun kini, dengan kondisinya yang belum pulih sepenuhnya, timnas Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak ideal, khususnya jelang agenda besar seperti FIFA Matchday dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI pun bergerak cepat, tak hanya dalam memantau progres pemulihan Ole, tapi juga mulai menjajaki opsi-opsi lain sebagai antisipasi. Salah satu nama yang belakangan mencuat dan cukup ramai dibicarakan adalah Ches Dalinga, penyerang tajam yang kini membela klub Ligue 1 Prancis, Toulouse FC. Menariknya, peran Jay Izzaz disebut menjadi kunci dalam pendekatan awal terhadap Dalinga, membuka peluang naturalisasi jika prosesnya mendapat respon positif. Situasi ini seolah menjadi ujian baru bagi proyek besar timnas Indonesia yang sedang mengalami perkembangan signifikan. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, skuad Garuda mulai menampilkan identitas permainan yang lebih rapi, modern, dan efisien. Namun tentu saja, sistem permainan yang sedang dibangun itu sangat bergantung pada keberadaan sosok striker yang mampu mengeksekusi peluang menjadi gol. Sejak kemunculan Ole Romeni, publik mulai melihat harapan nyata akan hadirnya penyerang yang bukan hanya mengandalkan insting, tapi juga cerdas membaca ruang. Maka ketika kabar cederanya mencuat, banyak yang langsung bertanya-tanya, siapa yang bisa menggantikan peran vital tersebut? Setidaknya dalam waktu dekat. Tim pelatih dan federasi tampaknya tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi panjang atau eksperimen setengah hati. Pendekatan yang mereka ambil kali ini justru terbilang cepat dan taktis. Bukan hanya dari segi pemulihan Ole, tetapi juga dalam memperluas opsi penyerang dari luar negeri, khususnya pemain keturunan atau pemain asing yang memenuhi syarat naturalisasi. Di tengah kondisi seperti ini, muncullah satu nama yang mencuri perhatian, Ches Dalinga. Bukan hanya karena performanya yang solid di Eropa, tapi juga karena profilnya yang cukup unik untuk ukuran pemain incaran timnas Indonesia. Sosoknya mulai disebut-sebut media asing, bahkan Korea Selatan ikut menyoroti manuver PSSI dalam memburu pemain bertalenta tinggi satu ini. Yang menarik, proses pendekatan terhadap Dalinga ini tidak dilakukan sembarangan. Ada peran Jay Izzaz di balik layar. Pemain yang sudah lebih dulu menjadi bagian penting dalam timnas dan kini bisa saja menjadi agen internal dalam membujuk kompatriotnya untuk mau menerima tantangan baru bersama skuad Garuda. Dengan berbagai kemungkinan yang sedang dijajaki ini, wajar jika publik mulai kembali berharap. Munculnya nama-nama seperti Mauro Silstra, Dean Zandbergen, hingga Miliano Jonathans pun menjadi bagian dari gambaran besar. Timnas Indonesia tak ingin kehilangan momentum, terutama di momen penting seperti sekarang, di mana posisi sebagai ujung tombak kembali menjadi rebutan dan sorotan. PSSI satset cari opsi. Dalinga diincar, Jay Izzaz turun tangan. Cedera Ole Romeni seolah menjadi alarm bagi PSSI untuk tidak hanya bergantung pada satu nama. Dalam situasi seperti ini, manuver cepat menjadi sangat penting. Maka dari itu, nama Ches Dalinga menjadi prioritas utama dalam daftar striker potensial yang bisa dinaturalisasi. Dalinga bukan nama sembarangan. Ia bermain reguler di Ligue 1 bersama Toulouse FC dan dikenal sebagai striker modern dengan kemampuan membaca ruang, duel udara, serta penyelesaian akhir yang efektif. Nilai pasarnya pun mencapai 208 miliar rupiah. Menjadikannya salah satu pemain paling mahal yang pernah dihubungkan dengan timnas Indonesia. Namun pendekatan terhadap Dalinga tak mungkin dilakukan tanpa strategi. Disinilah nama Jay Izzaz memainkan peran penting. Sebagai rekan sesama pemain Belanda dan sosok yang sudah lebih dulu merasakan atmosfer timnas Indonesia, Jay disebut-sebut telah membantu membangun komunikasi awal dengan pihak Dalinga. Tujuannya jelas, meyakinkan bahwa Indonesia bukan hanya sekedar tempat bermain, tapi rumah baru yang siap memberi dukungan penuh. Jika proses ini berjalan mulus, maka PSSI bisa mencatatkan rekor naturalisasi paling berani sepanjang sejarah, baik dari segi kualitas maupun nilai pasar pemain. Kehadiran Dalinga bahkan diprediksi bisa langsung mengangkat level permainan timnas secara signifikan.
Lini depan mulai panas, persaingan striker keturunan. Sambil menunggu kepastian soal Dalinga, PSSI tidak membiarkan posisi striker kosong tanpa persaingan. Namun Mauro Silstra sudah lebih dulu dalam proses dan disebut bakal segera rampung. Striker Volendam itu kemungkinan besar akan mulai dari timnas U23. Namun bisa saja langsung menembus tim senior jika performanya meyakinkan. Selain Mauro, ada pula Dan Sandbergen dan Miliano Jonathans. Dua pemain keturunan yang kini terus dipantau progresnya. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, namun sama-sama menjanjikan dari sisi teknik dan visi bermain. Menariknya, ini membuka ruang kompetisi baru di tubuh timnas. Beberapa striker lokal dan naturalisasi yang sudah ada, kini mulai merasa tertantang. Mereka tahu bahwa posisi ujung tombak Garuda tidak lagi aman. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Ragnar Uratmangun hingga Dimas Juliono mulai menunjukkan grafik performa meningkat di klub masing-masing. Hal ini memunculkan sinyal positif. Timnas Indonesia kini memiliki banyak pilihan di lini depan, sesuatu yang sangat jarang terjadi di masa lalu. Kompetisi sehat ini diharapkan bisa memunculkan striker yang benar-benar siap tampil di laga internasional, apalagi dengan kalender yang kian padat dan krusial menjelang akhir tahun. Cedera oleh Romani memang menjadi pukulan telak, tapi bukan akhir dari segalanya. Justru dari kondisi inilah, PSSI dan tim pelatih menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi segala situasi dengan cepat dan terukur. Pendekatan terhadap pemain-pemain baru seperti Fis Dalinga hingga Mauro Silstra membuktikan bahwa regenerasi bukan lagi sekedar wacana, melainkan agenda nyata. Di tengah ketatnya persaingan di level Asia, langkah progresif seperti ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kualitas timnas Indonesia. Terlebih lagi, antusiasme fans yang luar biasa memberikan dorongan moral tersendiri bagi siapapun yang mengenakan jersey merah putih. Kini bola ada di tangan para calon striker Garuda, baik yang sudah masuk radar, sedang dalam proses, maupun yang menanti kesempatan. Mereka tak hanya dituntut untuk tajam di depan gawang, tapi juga mampu menyatu dalam sistem dan visi besar yang sedang dibangun. Satu hal yang pasti, meski kehilangan satu sosok penting, timnas Indonesia tak kehilangan arah. Dengan strategi matang, dukungan penuh dari federasi, serta semangat kompetisi yang sehat, lini depan Garuda justru berpotensi tampil lebih garang dari sebelumnya.